Permisi, Bu. Angel adalah anak yang begitu pendiam di kelas. Dia selalu dibully dan disakiti. Dan suatu hari dia begitu tidak kuat dan tidak tahan. Akhirnya dia memilih untuk mencari bantuan oleh guru bimbingan konseling. Iya, masuk. Permisi, Bu. Iya, Dek, ada apa? Duduk. Bu, saya mau cerita. Oh iya, silakan. Mau cerita apa, Dek? Iya, Bu. Saya agak nggak suka, Bu, sama suasana kelas saya. Loh, kenapa? Kamu tidak suka suasana kelas, kenapa? Coba ceritain sama Ibu, coba. Teman kamu membuat kamu tidak nyaman atau suasana seperti apa yang membuat kamu tidak nyaman? Coba cerita sama Ibu. Saya mau cerita, Bu. Tapi jangan bilang sampai siapa ya, Bu ya? Oh, tidak apa-apa, kamu cerita saja. Baru kamu tahu di sini Ibu memiliki kode etik yang dimana di sini kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi informasi apapun yang Ade berikan ke Ibu cukup antara Ade sama Ibu saja yang tahu. Jadi Ade tidak perlu takut bahwa apa yang Ade sampaikan itu bisa keluar dari ruangan ini. Tidak apa-apa, Ade cerita saja sama Ibu. Jadi saya tuh sebenarnya dibully, Bu. Pernah satu kali saya pernah dipukul, Bu. Saya pernah dimaki. Saya tuh pernah dipukul karena saya nggak mau ikutin maunya dia, Bu. Saya benci mereka, Bu. Mereka terlalu keterlaluan sama saya. Saya benci mereka, Bu. Mereka gak suka, saya juga gak tahu kenapa. Saya jadi benci. Jadi Ade dirundung sampai Ade tidak merasa nyaman di kelas. Padahal Ade merasa tuh Ade tidak mengganggu mereka atau membuat mereka merasa yang tidak nyaman atau membuat mereka rugi. Ade tidak merasakan itu. Jadi Ade dirundung. Maka dari itu Ade tidak merasa nyaman. Sudah berapa lama Ade merasa dirundung atau mengalami perundungan itu? Bisa dijelaskan ya, Ibu? Sudah lama, Bu. Makanya saya tuh udah gak kuat. Makanya saya datang ke sini. Saya benar-benar sudah lelah sekali. Saya capek, Bu. Saya capek dirundung. Sakit. Iya. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Ibu paham. Ya, boleh. Kamu ceritakan pelan-pelan ya. Angel bercerita bahwa dia adalah anak yang pendiam. Dia selalu takut untuk menolak permintaan orang lain. Hal ini membuat teman-teman Angel menjadi merasa bahwa Angel gampang sekali menuruti kemauan mereka.
Dan apabila Angel menolak hal tersebut, mereka akan semena-mena untuk membuat kejahatan untuk Angel. Oke, baik. Jadi dari apa yang ada ceritakan, apa yang ada lontarkan, perasaan-perasaan yang ada keluarkan, menangis, ada berusaha untuk menceritakannya, ibu bisa menyimpulkan, ibu bisa memberikan saran bahwa Ade tuh harus betul-betul menerima diri Ade, bahwa Ade tidak bisa disuruh-suruh, Ade orangnya tidak bisa dirundung seenaknya. Ade bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Ade punya hak kok bisa mengatakan tidak. Seperti yang Ibu bilang, Ade tuh harus memang betul-betul mengambil sikap kepada teman-teman, bahkan orang-orang sekitar. Kalau Ade tidak mau, Ade tidak suka, Ade tidak nyaman, Ade tuh harus berani untuk mengatakan tidak kepada orang tersebut. Ade tuh harus berani mengatakan iya kalau Ade suka. Kalau Ade tidak suka, Ade tuh harus berani mengatakan tidak. Saya tidak mau, saya tidak suka, saya tidak nyaman. Ade harus bisa. Dan semua ini tuh harus dari Ade, tidak bisa orang lain. Kalau orang lain, maka orang lain tersebut akan bisa melindungi Ade, atau bisa melindungi Ade, seperti teman Ade. Jadi Ade tuh harus berani mengatakan tidak. Jadi itu mungkin solusi yang Ibu berikan kepada Ade untuk saat ini. Nanti kita lihat perkembangannya lagi ya. Terus Ibu akan membuat pertemuan antara wali kelas dengan orang tua wali agar memang pelaku-pelaku tersebut perlindungan diri efek jerah, agar biar tidak terulang kepada orang lain ataupun kepada Ade sendiri ya. Dan juga Ibu akan mencari waktu, akan berkonsultasi dengan kepala sekolah agar bisa membuat layanan informasi terhadap setiap kelas untuk bagaimana memberikan informasi itu terhadap dampak bullying. Akan mencari waktu ya dengan kepala sekolah biar bisa kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa memberikan layanan informasi tentang bullying. Jadi bagaimana bullying ini berdampak kepada psikis, mental seseorang atau siswa-siswa Ibu sendiri seperti khususnya adik ya, agar memang mereka tahu, pelaku-pelaku juga tahu bagaimana mereka membuli seseorang itu bisa berefek kepada mental psikis seseorang. Jadi mungkin untuk hari ini Ibu rasa cukup ya untuk sesi konseling kita. Nanti kalau ada yang bisa diceritakan lagi atau proses Ibu akan lihat proses perkembangannya. Kan proses ini akan berjalan dengan lancar ya. Ade yang sehat-sehat. Jadi Ade harus ingat apa yang Ibu sampaikan, solusi-solusi yang Ibu sampaikan, Ade harus terapkan. Jangan takut, ingat, jangan takut untuk mengatakan tidak. Oke? Juga dengan itu juga untuk kebaikan Ade. Sehat ya. Oke, mungkin itu saja. Ade boleh kembali ke ruangan atau ada yang mungkin Ade ingin sampaikan? Enggak, Bu. Terima kasih sudah mendengar keluhan saya, Bu. Iya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Siap. Hai semua, pastinya teman-teman sudah selesai menonton video konseling individual dengan judul Peran Konselor untuk konseli yang sedang menghadapi bullying, dengan tema bullying pastinya. Nah, di dalam video tersebut konselor memberikan beberapa tahap konsultasi kepada konseli. Yang pertama yaitu tahap awal atau yang disebut dengan attending. Attending ini pertama kita perlu atau konselor perlu yang namanya pendekatan pertama. Dalam pendekatan pertama ini, konselor itu perlu yang namanya menyambut konseli dengan baik. Mungkin dengan kata sambutannya baik dan silakan duduk dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pengenalan. Pengenalan ini dilakukan pastinya pada konselor dan konseli ya dong, ya kali orang ketiga ya kan. Nah, terus
yang ketiga dalam tahap attending ini yaitu penjelasan peran. Nah, teman-teman bisa lihat dari video tersebut bagaimana konselor itu meyakinkan tahap atau asas kerahasiaan dan etika untuk ditanamkan pada konseling. Nah, yang selanjutnya yaitu membangun hubungan. Membangun hubungan ini untuk mencapai yang namanya asas keterbukaan. Nah, selanjutnya guru BK ini akan menetapkan yang namanya tujuan. Nanti tujuan ini yang jelas apa saja yang akan dibahas dan bagaimana konsultasi ini, apa yang dicapai pada konsultasi ini, dan juga proses konsultasi ini akan seperti apa. Dan selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur. Nah, menjelaskan prosedur ini seperti durasi dan sesi konsultasinya. Nah, yang terakhir yaitu mendengarkan dan memahami. Pastinya ini adalah tugas konselor. Nah, pada tahap awal dan attending kita bisa melihat yang kedua yaitu tahap penjelasan masalah. Dalam tahap penjelasan masalah kita lanjut pada tahap empati, di mana konselor ini akan berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap eksplorasi masalah. Dan tahap eksplorasi masalah ini konselor ini akan mulai yang namanya mengeksplor atau menggali permasalahan yang dialami oleh konseli. Yang terakhir, yang keempat lebih tepatnya yaitu identifikasi solusi. Di sini konselor akan memberikan yang namanya solusi dari semua cerita atau apa yang disampaikan konseli kepada konselor. Nah, yang terakhir yaitu penutup dan evaluasi dari konsultasi tersebut. Guru BK akan memberikan yang namanya evaluasi dari cerita awal dan sampai cerita akhir, dan konselor akan memberikan yang namanya solusi. Atau kalau memang belum bisa mendapatkan solusi tersebut atau mau melihat ke depannya seperti apa, konselor akan memberikan yang namanya sesi selanjutnya pada konsultasi. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa menyimak video itu kembali apabila teman-teman belum memahami tentang tahap-tahap konselor dalam mengkonsultasi konselor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai jumpa. Halo teman-teman pasti sudah melihat kan video proses kita untuk berkonseling atau berkonsultasi dengan konselor, bagaimana kita menceritakan permasalahan kita kepada seorang konselor dan bagaimana konselor menghadapinya, menanggapinya. Nah, pesan saya sebagai pemeran konselor kepada setiap orang bahwa melakukan pembulian itu sangatlah tidak disarankan, karena itu lebih berdampak negatif kepada fisik dan mental seseorang. Nah, pesan saya untuk setiap anak-anak sekolah atau orang yang melakukan pembulian atau pelaku pembulian, maka jangan sekali-sekali berpikir bahwa bullying itu baik kepada orang lain, atau bullying siapapun melakukan bullying karena memang mereka pantas melakukan. Jangan, karena dengan kita melakukan bullying kita tidak sadar bahwa kita melakukan bullying itu telah menjatuhkan mental seseorang, fisik seseorang, atau hasrat dia untuk sekolah dan lain-lain. Dan untuk kepada ibu-ibu,
orang tua wali dan guru wali kelas lebih memperhatikan lagi siswa-siswanya di kelas. Apakah ada permasalahan yang mereka lakukan atau ada masalah-masalah siswa dengan siswa lain. Lebih memperhatikan, terutama untuk wali kelas, dan memperhatikan setiap murid-muridnya. Kemudian untuk kepala sekolah, instansi-instansi tinggi lebih memperhatikan dan lebih membuat informasi layanan informasi tentang dampak bullying kepada kesehatan siswa. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang dampak bullying ya. Dari teman-teman.